BPJ dalam jabatan tahun 2022. Revan Pak Bohoy untuk melakukan berdoa. Teman-teman, sebelum kita membuka pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kepada teman-teman dipersilakan berdiri. Izinkanlah saya membawa doa dalam ajaran agama Katolik, yang lain segera menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami berkumpul. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? 6 orang juga. Sebutkan namanya siapa? Namanya Seni Faukun. Ya. Dan Pendeta Medi Putun. Pendeta Paskalina. Kalina. Yohakim dan Siprianus. Yohakim dan Siprianus. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bikin kegiatan yang untuk membangkitkan semangat kita semua. Kita menari ya. Bisa, jadi nanti anak-anak silakan berdiri di meja samping meja. Oke, silakan. Sudah siap? Siap, Bu. Semangat ya? Semangat, Bu.
Pancasila dalam pemerintahan. Kita belajar Pancasila ini bukan nanti pada saat sekarang dulu di kelas berapa? Kelas 10. SMA, bukan kita belajar pada saat di kelas 10 ini SMA saja, tapi sudah nilai Pancasila kita sudah pelajari dari SD, dari TK, bahkan sebelum sekolah juga sudah. Nah, Ibu ingin mencoba menggali pemahaman anak-anak tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dalam kehidupan keluarga, di sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan, Tuki. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin menjawab dalam kehidupan sehari-hari seperti sebelum kita melakukan sesuatu kita awali dengan doa. Terima kasih. Ya, cerminan sila keberapa? Ke-1. Sila pertama. Yang berikut Alida, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab. Yang saya kira itu sila ketiga, itu bergotong royong. Persatuan Indonesia, dan itu kan ada nilai yang kayak kita bersatu kayak saya dengan ibadah, bergotong royong, membersihkan masyarakat. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Pancasila ada berapa? 5. Ada 5 sila. Ada lagi bisa kasih contoh? Silakan. Oke, saya ambil contoh dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila tersebut, contohnya di saat orang tua memiliki 2 kue, mereka membaginya secara adil terhadap anak-anaknya. Nah, dari hal tersebut saya mengambil hikmah bahwa kasih sayang kedua orang tua harus setara terhadap anak-anaknya dan tidak membandingkan antara satu dan yang lain, agar tidak terjadi permasalahan atau kesalahpahaman dalam kehidupan berkeluarga. Ya, baik, terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima itu dia merupakan satu kesatuan. Dia saling berhubungan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Nah, jadi dalam nilai Pancasila ini ada tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual, dimensi yang kedua adalah dimensi kultural, dan dimensi yang ketiga adalah dimensi institusional. Dimensi yang pertama yang menyangkut nilai Pancasila yaitu keyakinan dan keimanan kita. Dia mengandung arti bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiap-tiap agama kan pasti percaya pada Tuhan. Lalu dimensi yang kedua apa tadi? Spiritual, kultural. Ya, dimensi kedua kultural di sini artinya bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman, sebagai falsafah, sebagai pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi yang ketiga, dimensi kultural. Di sini Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup dalam mencapai tujuan cita-cita negara. Tujuan atau cita-cita negara ini tertuang dalam apa? Alinea keberapa? Pancasila termuat dalam undang-undang alinea keberapa? 4. Ya, alinea keempat. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik atau anak-anak diharapkan setelah memahami tentang pembelajaran atau materi nilai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan. Di sini diharapkan si peserta didik dapat memahami sistem nilai dalam Pancasila dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar dan tepat. Manfaat pembelajaran: setelah memahami materi tadi, kalian diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, tahapan pembelajaran yang akan kita lalui pada kegiatan belajar kita hari ini yang pertama yaitu mengamati masalah. Ya, jadi dalam mengamati kegiatan mengamati masalah di sini nanti akan Ibu berikan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pemerintahan. Ya. Jadi video yang Ibu angkat di sini yaitu berhubungan dengan kita punya adat istiadat IK, yaitu video tentang Yelim. Ya.
hubungannya nanti kalian di situ lihat ada kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara beserta dengan dia punya SKPD, Satuan Kinerja Perangkat Daerah, mengantarkan diri pada suatu gereja, ya. Lalu setelah mengamati video, kita ada dalam kegiatan diskusi. Nanti sebentar akan ada dalam kelompok. Setelah diskusi ada tahapan presentasi. Jadi silakan kalian bahas masalah yang ada dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lalu nanti persiapkan teman-teman siapa yang maju untuk presentasi. Lalu setelah presentasi ada hostess. Hostess ini di sini ibu akan buat dalam bentuk tes tertulis, ya, soal pilihan ganda 3 nomor yang nanti silakan kalian kerjakan. Lalu ada tahap kesimpulan dan tahap refleksi. Oke, itulah tahapan-tahapan pembelajarannya. Sekarang kita ada dalam kegiatan diskusi, ya. Jadi ibu harapkan anak-anak masuk dalam kelompok diskusi. Oke, silakan bentuk kelompok. Silakan lihat video pembelajaran berikut. Nanti ibu akan bagikan ke KPD lalu menyelesaikan masalah yang ada dalam. Silakan anak-anak mencari jawabannya, mencari informasinya untuk menjawab LKPD ini. Selain menonton video, ada bahan ajar dan ada buku. Kalau memang tidak ada, silakan menggunakan internet, ya. Menggunakan HP untuk mencari melengkapi jawaban yang ada atau masalah yang ada dalam LKPD. yakni Antar Yelim. Kali ini pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Taher Harubun didampingi Sekretaris Daerah Ayani Rahwari bersama keluarga besar SKPD Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan bantuan Yelim berupa bahan makanan dan lauk pauk serta bantuan materi lainnya kepada panitia pengeresmian dan pentabisan gedung gereja Santo Yosef Ohejang Kabupaten Maluku Tenggara pada 10 Juni 2021. Kegiatan tersebut guna membantu mensukseskan pelaksanaan hajatan pengeresmian dan pentabisan gedung gereja Santo Yosef Ohejang oleh Bapak Uskup Keuskupan Amboina yang sedianya akan dilaksanakan pada 14 Juni mendatang. Rombongan Bupati dan SKPD Pemda Maluku Tenggara disambut pastor paroki, perangkat adat dan panitia penyelenggara. Dalam rangka penyerahan bantuan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun dengan menggunakan bahasa setempat menyampaikan bahwa acara adat penyerahan bantuan berupa hasil kebun dan sembako tersebut merupakan sebuah adat dan tradisi dari suku Kei. Silakan kerjakan LKPD. Ya.
teriakan. Datang perempuan dan pertanyaan jadi Ya, penilaian yang dipakai ya. Penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Pengetahuan nanti sebentar kita ada dalam proses itu Pak. Sedangkan sikap dan keterampilan ini dia berjalan pada saat kegiatan. Yang bersama-sama mengantarkan diri kepada suatu gereja dalam menyelesaikan kegiatan bertanisan gereja tersebut. Dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ulas Dudukun sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Dari Cirahaya sebagai itu mungkin sedikit perkenalan dari kami. Saya bersedia presenter untuk Oke. Jadi kita masuk pada masalah yang pertama, yaitu dari penjelasan dan video yang Anda saksikan tersebut, menurut pendapat kalian, apa yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara dan SKPD Kabupaten Maluku Tenggara sudah mencerminkan penerapan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Jika ya, uraikan penjelasannya, dan jika tidak, uraikan penjelasannya. Jawaban kami yaitu ya. Alasan kami adalah karena dalam video tadi sudah mencerminkan sikap Pancasila, karena sudah ditunjukkan adalah persatuan antara umat beragama yang bersama-sama mengantarkan diri kepada suatu gereja demi menyukseskan kegiatan bertanisan gereja tersebut. Dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara dan diikuti oleh SKPD Maluku Tenggara. Dan budaya memberi ilim sudah ada sejak dulu kala. Budaya ini bersifat turun-temurun. Itu jawaban dari kelompok kami. mungkin ada pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Sebagai kelompok 2, saya mewakili ingin bertanya bahwa coba teman jelaskan sila-sila apa saja yang kalian dapatkan daripada penjelasan jawaban tersebut. Mungkin maksudnya tolong jelaskan penjelasan itu tuh dapat dari nilai sila-sila beberapa saja. Maksudnya ini dari jawaban sila-sila apa saja yang ada dalam Terima kasih.
membela supaya tidak ada konflik antara satu dengan yang lain. Saya ya, terima kasih sudah diberikan kepada saya. Jadi saya mau bertanya, tolong dijelaskan filsafat Ain sebagai untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memperlakukan manusia secara adil. Mereka keadilan sama. Artinya bahwa bupati tidak membeda-bedakan bahwa dari agama Islam atau agama Kristen atau agama apapun, ya. Jadi dia mengatakan diri dia berbuat beradab, memberikan keadilan. Sila persatuan, nilai sila yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan. Nampak dalam video bahwa dalam mengatakan Yerin itu bupati tidak sendiri, tak? Dia bersama rombongan datang bersama-sama dengan SKPD dan masyarakat mengantarkan Yerin ke gereja Santa Yosef. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan. Nah, dalam menyampaikan hajat tujuan atau maksud yang memberikan diri kepada gereja itu akan menggunakan proses, ya. Karena tadi ada 3 penilaian, toh ibu bilang ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan keterampilan. Jadi di sini nanti ada soal, silakan dikerjakan, ngomong saja. Waktunya 2 menit saja.
Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa, Nana? Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus tercermin dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandang hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus tercermin di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya, seperti yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara dan SKPD Kabupaten Maluku Tenggara yang melakukan kegiatan YELIN. Nah, kegiatan akhir ini ada refleksi. Ibu minta pendapat dari beberapa orang. Bagaimana pendapat anak-anak tentang proses pembelajaran pada hari ini? Silakan. Bu. Saya untuk saran dan Silakan. Ya, terima kasih sebagai cerita. Saya akan menjawab nomor 1, bagaimana pendapat Anda tentang proses pembelajaran hari ini. Yang menurut saya proses pembelajaran hari ini sangat luar biasa, berjalan dengan baik. Siswa dapat bertanya dan juga dapat menjawab, dan juga ada yang aktif. Terus ada saran-saran yang diberikan juga sangat baik untuk perubahan, dan juga keaktifan guru yang mendorong dan membuat siswa itu lebih aktif. Ya, mungkin itu saya, terima kasih. Silakan. Yang kedua. saya untuk saran dan untuk mengembalikan pembelajaran saat ini itu kalau teman semua kan yang kelompok-kelompok ini kalau teman itu pembelajaran mendesakan untuk segala macam, untuk bersikap, untuk berpakaian saat presentasi, jadi ya semua itu kita perhatikan untuk atau menyampaikan itu untuk diskusi atau begitu kan biar kayak bagus. Sekian dari saya. Untuk pertemuan kita berikutnya yaitu membahas tentang menelaah tentang kedudukan warga negara, penduduk dan bukan penduduk, agama serta kepercayaan dan pertahanan serta keamanan. Jadi materi berikutnya ya untuk pertemuan berikutnya. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Scholastika untuk menutup kegiatan dengan doa.